Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pada sehat kan? Sudah menunggu ibu guru di sini? Ya, kita hari ini bertemu lagi pada pelajaran matematika. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Oke, sudah siap? Mari kita dengar penjelasannya ibu guru. Anak-anak sudah tahu yang dimaksud dengan pecahan. Pecahan itu adalah sesuatu yang sudah tidak utuh ya, atau sudah pecah. Nah, ibaratnya seperti ini, ibu guru gambarkan. Misalnya kalian memiliki sebuah kue, nggak usah jadi gambar kue ya. Kalau ini kue, ini berarti satu utuh. Kemudian kalian akan bagi menjadi 4 ya. Dibagi 4. Nah, ini artinya bagi itu sama juga dengan per. Ingat baik-baik ya. Bagi itu sama juga dengan per. Kemudian nanti ditulisnya begini per itu. Ya, begini ya. Nah, di atas, bilangan di atas ini, di atasnya per itu disebut pembilang, sedangkan yang bagian bawah ini disebut dengan penyebut. Ini namanya pembilang, yang ini namanya penyebut. Kemudian kue ini tadi karena kita bagi 4, maka nanti kita tulis per 4 ya, dibagi 4. Ingat per artinya bagi, maka per 4 berarti bagi 4 ya. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, ininya nanti kita lihat pembilangnya berapa. Misalnya dari kue yang dibelah 4 dibagi 4 ini sudah dimakan 1. Nah, maka kita tulis di sini 1 per 4. Jadi besarnya kue yang dimakan adalah 1 bagian dari 4 bagian yang tadi dibelah-belah itu, ya. Kemudian misalnya lagi di sini kuenya yang sudah ini gambar lagi kue. Nah, tadi kuenya yang sudah dimakan 2 potong misalnya. Berarti kita tulis yang karena sudah dimakan 2 per 4. Kenapa per 4? Karena kue tadi ini dibagi menjadi 4. Begitu juga misalnya kuenya ini seperti ini dibagi 8 misalnya ya. Karena kuenya dibagi 8, maka kita tulis nanti per 8. Nah, tinggal berapa nanti yang akan diambil. Misalnya yang diambil ini dimakan si Edo. Edo nambah lagi karena kuenya enak. Makan lagi ini, ya. Makan lagi ini. Nah, kemudian misalnya nambah lagi ini. Kita hitung yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 yang diarsir, yang dimakan ini, maka itu bagiannya ada 5 bagian ya. Nah, yang dimakan ini adalah 5 bagian. Artinya 5 per 8 dari seluruh kue. Yang tersisa berapa? Nah, ini yang tersisa berarti yang masih kosong. 1, 2, 3. Berarti yang tersisa adalah 3 per 8. Itu adalah konsep pecahan. Selanjutnya bagaimana kita akan menyelesaikan masalah-masalah pecahan begini kalau ada soal ya. Jadi mari setelah ini kita akan simak baik-baik ya, disimak baik-baik penjelasannya Bu Guru. Ibu Guru menjelaskan bagaimana kita mengerjakan soal penjumlahan dengan penyebut yang sama. Ingat penyebutnya tadi yang di bawah ya. Ya, perhatikan contoh berikut ya. Misalnya 1 per 4 ditambah 2 per 4. Ingat bahwa yang di bawah tadi namanya penyebut ya, yang di atas namanya pembilang. Maka jika penyebutnya telah sama seperti ini nak, cukup kita langsung tambahkan pembilangnya. Ya, pembilang ditambah pembilang, berarti 1 tambah 2 adalah 3. Bagaimana dengan penyebut? Ingat baik-baik yang ini. Penyebut itu tidak boleh dijumlahkan ya. Penyebut itu harus tetap. Untuk penjumlahan dengan pengurangan, penyebut tidak boleh berubah, harus tetap sama. Karena penyebutnya di sini 4, maka kita tulis 4 juga di sini. Jadi 1 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Gampang ya. Coba satu lagi. Ini menggunakan pecahan campuran. Pecahan campuran itu artinya ada bilangan yang utuh, ada juga bilangan yang sudah pecah. Bilangan utuhnya misalnya 1. Kemudian ada pecahnya 1 per 4. Ditambah 3 per 4. Ya, seperti ini. Maka karena ini bentuknya tidak sama, yang ini namanya pecahan campuran. Kenapa dikatakan campuran? Karena campuran dari bilangan utuh dengan bilangan pecahan. Ini bilangan utuhnya, yang satu ini bilangan utuh, yang 1/4 ini bilangan pecahan. Karena sudah tidak utuh lagi. Ingat, 1/4 itu tidak utuh ya. Yang utuh itu 1, 2, 3 dan seterusnya itu utuh. Nah, ini namanya pecahan campuran. Yang ini adalah bilangan pecahan biasa. Ya, ini pecahan biasa, sedang ini pecahan campuran. Karena bentuknya tidak sama, maka kita tidak bisa langsung kerjakan. Kita harus ubah dulu bentuknya yang ini, pecahan campuran ini, menjadi pecahan biasa juga. Caranya seperti ini. Ya. Ini kita ubah dulu. 4 kali 1 ditambah 1 ya. 4 kali 1 ditambah 1. Naik dari bawah ke samping baru ke atas. 4 kali 1 ditambah 1. 4 kali 1 4 ditambah 1 5. Berarti ini menjadi 5 per 4 ditambah 3 per 4. Ini tetap tidak perlu diubah karena bentuknya sudah pecahan biasa. Sekarang ini sudah gampang. Jadi 5 ditambah 3 hasilnya 8. Ingat, penyebut tetap tidak boleh dijumlahkan. Ya? Nah, sekarang perhatikan. Karena ini pembilangnya lebih besar, maka ini kita bisa bagi. Ingat, per tadi artinya adalah bagi.
Maka 8 dibagi 4. Ini bisa kita baca seperti itu ya. 8/4 bisa dibaca 8 dibagi 4. Berapa 8 bagi 4? 8 bagi 4 hasilnya 2. Nah, inilah hasil yang paling kecil atau hasil yang paling sederhana. Nah, kita perhatikan lagi contoh yang lain ya. Berikutnya adalah kita akan menjumlahkan pecahan campuran ditambah dengan pecahan campuran juga. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Ya, ini adalah contohnya. Contoh berikut adalah ini bilangan pecahan campuran 2 3/5 ditambah 1 4/5. Ini juga namanya bilangan pecahan campuran. Kenapa campuran? Ingat di sini ada bilangan yang utuh, bilangan bulat. Ya, bilangan utuhnya atau bilangan bulatnya 2, pecahannya 3/5. Ditambah 1 4/5, ini juga campuran. Bilangan bulatnya atau bilangan utuhnya 1 ya, ini yang bulat. Kemudian 4/5, ini bilangan pecahannya. Nah, ini sama-sama campuran. Bagaimana kalau sama-sama campuran? Kita juga tidak bisa langsung kerjakan, tetapi kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ini ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang tadi ya. Caranya 5 kali 2 ditambah 3. Seperti itu ya, ingat. Dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Kali tambah. Berarti 5 kali 2. 5 kali 2 adalah 10 ditambah 3 berarti 13. 13/5. Ingat, penyebut tetap. Ditambah. Ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 kali 1, 5 ditambah 4, 9 ya. Penyebut tetap. 9/5 berarti. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini bentuknya sudah sama, menjadi pecahan biasa semua, 13/5 ditambah 9/5. Selanjutnya adalah kita tinggal menjumlahkannya saja. Pembilangnya ditambahkan, dijumlahkan, sedangkan penyebut tetap, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dijumlahkan juga. Ya. Nah, 13 tambah 9, ayo berapa? Kan hasilnya 22 ya. Nah, kemudian penyebutnya tetap. Nah, sekarang menjadi seperti ini, menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita lihat, pembilang yang di atas ini lebih besar. Kalau yang di atas atau pembilangnya itu lebih besar, maka itu masih bisa kita bagi lagi. Ingat, per artinya bagi. Maka 22 dibagi 5. Kalau kamu punya misalnya jeruk atau punya gula-gula sebanyak 22. Kemudian kamu akan bagikan pada 5 orang. Nah, itu jelas akan ada sisanya, tapi sisanya itu jangan kau pikirkan dulu ya. Kita pikirkan setiap anak itu memiliki atau dapat bagian berapa-berapa sampai dia adil ya. Maka 22 gula-gula kalau dibagikan pada 5 orang, itu satu orang itu mendapat gula-gula 4. Ya. 4. Nah, sisanya berapa? Sisanya 2. Ini tempat kita menuliskan sisa. Penyebut tetap. Ya, dipahami dulu ya. Ibu guru ulang sekali lagi supaya lebih paham. Jadi ini tadi kita sudah ubah. Kita ini dari pecahan campuran ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya, caranya 5 kali 2 ditambah 3. Hasilnya 13/5. Penyebut tetap. Kemudian yang ini juga seperti itu. Dikalikan baru ditambah. 5 kali 1 tambah 4, hasilnya 9/5. 13 ditambah 9 itu hasilnya 22, penyebut tetap. Nah, karena di sini pembilangnya ini lebih besar, maka kita harus bagi ya. 22 dibagi 5 karena per itu artinya bagi. 22 dibagi 5. Kalau kamu kesulitan membagi, kamu bisa menggunakan perkalian karena pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Misalnya 5 kali berapa sih yang hasilnya itu mendekati 22? Ya, itu caranya ya, Cara lainnya supaya kalian mudah seperti ini. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 22 ya, yaitu 5 kali 4. 5 kali 4 hasilnya 20. Iya kan? 5 kali 4 hasilnya 20, ini sudah mendekati 22. Maka karena 5 kali 4 ya, karena 5 kali berapa? Maka 5 kali 4 di sini hasilnya 4. Kalau kalian bingung dalam pembagian, kalian boleh menggunakan cara perkalian seperti ini. Kalau misalnya ini diganti dengan angka 30 misalnya ya, buku tulis di sini ya. 30 dibagi 7. Nah, misalnya seperti itu. Kamu bingung bagaimana ini membaginya 7 ini. Nah, kalau bingung kalian boleh menggunakan dengan cara perkalian. Ya, jadi caranya 7 kali berapa ya yang hasilnya mendekati 30 ya. Yang mendekati 30 itu adalah 7 kali 4. Hasilnya 28 ya. Masih tersisa berapa? Tersisa 2. Maka 30/7 ini kalau kita jadikan yang lebih sederhana lagi, hasilnya 4. Sisanya berapa? Sisanya 2/7, penyebut tetap. Nah, jadi yang di atas ini adalah sisa. Perhatikan baik-baik. Sisanya kita letakkan di atas, penyebut tetap. Ini hasilnya. Hasilnya 4, sisanya 2, penyebut tetap. Ya, demikianlah anak-anak tadi penjelasan dari Ibu Guru mengenai jumlahan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Jadi Ibu Guru harap kalian sudah memahami materi ini.
Jika pun masih belum paham, diputar lagi berulang-ulang video ini sampai kalian benar-benar paham. Atau kalian bisa langsung bertanya sama orang tua kalian, kakak kalian, atau siapapun yang bisa bantu kalian. Oke? Ya, sampai ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.